Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, siapkan pena, siapkan catatannya. Firman Tuhan akan saya sampaikan. Saudara boleh catat, saudara nanti boleh tag saya di Instagram. Saya akan repost sehingga firman Tuhan yang saudara catat menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi banyak jiwa. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memberikan firman Tuhan bertemakan tentang kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sama-sama katakan dengan saya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sama-sama sekali lagi katakan dengan saya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ayo, bisa lebih semangat lagi ya, sama-sama. 1, 2, 3. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Artinya adalah kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan hidup saudara, bukanlah juga akhir dari perjalanan kehidupan saya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima. Injil Lukas pasalnya yang kelima, mulai dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Ya, Injil Lukas pasal yang kelima, mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian firman Tuhan. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat kelima, Simon menjawab kepadanya, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini." Saya garis bawahi kata-kata perkataan dari Simon Petrus yang menjawab pertanyaan Yesus yang mengatakan demikian, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa." Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat YouTube channel Pastor Verona, perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya kegagalan bisa terjadi kepada siapapun dan kapan saja waktunya. Sama-sama katakan dengan saya, yang namanya kegagalan bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun waktunya. Kegagalan bisa terjadi kepada orang sukses, kegagalan bisa terjadi kepada orang yang belum sukses, kegagalan bisa terjadi terhadap orang-orang yang kaya, kegagalan juga bisa terjadi kepada orang-orang yang miskin, kegagalan juga bisa terjadi kepada pemuka-pemuka agama, kegagalan juga bisa terjadi bukan hanya kepada pengusaha-pengusaha, tetapi kegagalan juga bisa terjadi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kegagalan juga bisa terjadi kapanpun waktunya. Bisa hari ini, bisa esok hari, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa tahun-tahun berikutnya lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita sedang mengalami kegagalan demi kegagalan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam berbisnis, dalam berjualan, dalam studi sekolah, dalam hal-hal lainnya, saudara tidak perlu frustasi. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mengalami kegagalan, ayo semua sama-sama katakan dengan saya, ketika saya sedang mengalami kegagalan, saya nggak perlu frustasi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan jelaskan, nanti saya akan sharingkan, saya akan bagikan supaya kita semua boleh memahami dan mengerti apa maksud Tuhan dari semua tragedi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya sedang mengalami yang namanya kegagalan, maka respon dan sikap kita yang pertama kali haruslah tetap tenang dan jangan malu.
Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya sedang mengalami kegagalan, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ketika saya sedang mengalami kegagalan, respon saya yang pertama, saya harus tetap tenang dan saya tidak boleh malu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, istri minta bercerai, suami meninggalkan kita, anak-anak menelantarkan kita, orang mengkhianati kehidupan kita, bahkan orang-orang dalam pelayanan meninggalkan kita, bisnis kita dicurangi banyak orang, bahkan kita udah melamar pekerjaan ke sana kemari, ikut tes CPNS ke sana kemari, kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, tapi hasilnya tetap mentok dan tetap gagal. Maka sikap respon saudara dan saya yang pertama harus tetap tenang dan juga tidak perlu malu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus akan memampukan kita, dan anugerahnya akan membawa kita kepada rencana dan rancangannya yang ajaib. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mencatatnya firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Ketika Bapak Ibu Saudara gagal dalam berbisnis, ketika Bapak Ibu Saudara sedang gagal dalam rumah tangga, ketika Bapak Ibu Saudara sedang gagal dalam menjalin hubungan rumah tangga dan lain sebagainya, saudara gagal dalam studi sekolah, saudara sedang gagal membangun usaha, bisnis, dagangan dan lain sebagainya. Pak, dagangan saya nggak ada yang beli. Pak, jualan saya sepi dan lain sebagainya. Saudara harus tetap tenang dan jangan malu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini respon yang memang tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita karena kita adalah anak kesayangan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Yesus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangannya Yesus. Saya biji matanya Yesus. Saya diberikan rencana yang indah oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi saya. Jadi ketika saya gagal, ketika saudara gagal, kita harus tetap tenang dan jangan malu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami kegagalan, saudara nggak usah malu, saudara nggak usah marah-marah, saudara nggak usah emosi, saudara nggak usah patah semangat, saudara nggak usah namanya apa ya, frustasi, depresi, stres, nggak usah saudara. Memang iblis atau setan ketika kita gagal, kita akan diintimidasi. Kan, kamu adalah orang yang gagal. Kan, kamu orang yang gak becus. Kan, usaha kamu gak berhasil. Kan, suamimu meninggalkan kamu. Kan, istrimu selingkuhin kamu. Kan, anak-anak kamu melawan kamu, tidak nurut sama kamu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetap tenang. Ketika kita tidak tenang, saudara, iblis akan ambil alih. Iblis akan coba provokasi telinga kita, iblis akan provokasi pikiran kita, iblis akan provokasi hati kita, supaya pada akhirnya kita kecewa dengan kegagalan kita. Pada akhirnya kita merasa tidak dihargai oleh Tuhan karena kegagalan kita, dan pada akhirnya kita ngerasa Tuhan tidak ada beserta dengan saya, sehingga saya gagal, sehingga saya tidak berhasil, sehingga pada akhirnya saya dipermalukan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang saya kasih, ketika saya sedang bertemu dan mengalami yang namanya kegagalan, dagangan kita gagal, usaha kita gagal, segala sesuatunya yang kita lakukan sepertinya gagal, dan gagal. Yang pertama yang harus kita lakukan, respon kita adalah tetap tenang dan jangan malu. Amin. Tetap tenang saja dan jangan malu. Yang kedua, respon sikap hati kita sebagai orang percaya. Ketika kita mentok, ketika kita mengalami kegagalan sama seperti Simon Petrus, Guru, sudah sepanjang malam aku menebarkan jala. Aku lempar ke kanan, aku lempar ke kiri, aku lempar ke depan, aku lempar ke belakang, tetapi tidak ada satu ikan pun yang kami dapatkan. Bagaimana saya bisa mengatakan hal ini kepada istri saya
saya dan juga kerabat-kerabat saya mengatakan keadaan ini kepada istri-istrinya, bahwa hari ini kami tidak dapatkan apa-apa, kami tidak mendapatkan ikan, kami tidak bisa mendapatkan uang karena menukar ikan dengan uang untuk makan dan lain sebagainya. Yesus bilang sama Petrus dan lain-lainnya, tetap tenang. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita tenang bukan berarti kita masa bodoh. Kita tenang karena kita tahu Tuhan Yesus di pihak kita. Tuhan Yesus akan membela kita. Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita. Dan Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan, anugerah, dan rencana dan rancangan yang indah bagi hidup saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, keuangan saudara, bisnis saudara, dan juga seluruh aspek dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi yang pertama ingat ya, ketika kegagalan menghampiri kita, ketika kita bertemu dengan kegagalan dalam segala aspek, yang pertama, kita harus tetap tenang dan jangan malu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang Roh Kudus ajarkan bagi saya dan saya bagikan juga kepada jemaat Tuhan sekalian pada hari ini. Ketika kita menghadapi kegagalan, respon apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan pasangan suami istri, anak-anak, orang tua, kerabat sekitar kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Amin. Ketika saudara gagal, ketika saudara dagangannya gagal, usahanya gagal, bisnisnya gagal, studi sekolahnya gagal, ngelamar pekerjaan gagal, rencana pernikahannya gagal, jangan pernah persalahkan Tuhan. Amin. Karena bisa saja kegagalan itu datang karena kita tidak mengandalkan pribadi Tuhan. Kita merasa kita pintar, kita merasa kita sudah jago, kita merasa kita sudah hebat, kita merasa kita udah tahu semuanya, sehingga pada akhirnya I don't need Jesus. Aku nggak butuh Yesus. Aku bisa lakuin A, B, C, D, E, F, G. Saudara nggak boleh mempersalahkan Tuhan. Jangan-jangan dalam kegagalan kita ada keputusan kita yang salah, ada keputusan kita yang ceroboh. Kita bukan saja tidak melibatkan Tuhan, tapi kita juga tidak melibatkan suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam mengambil keputusan apapun, saya suka melibatkan istri saya. Saya suka tanya sama istri saya. Saya minta pendapat, saya minta masukan terhadap istri saya. Bukan berarti saya suami dibawa ke tiak istri. No, saya tahu istri saya adalah pasangan hidup saya. Kami memang dua, tetapi sejatinya ketika kami diberkati dalam pernikahan sucinya Tuhan, kami adalah satu. Kita memang dua, tetapi kita sejatinya adalah satu. Oleh karenanya, saya tanya sama istri saya, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami kegagalan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, jangan persalahkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya sedang mengalami kegagalan, saya tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang Kristen, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini ketika rencana pernikahannya tidak jadi ataupun gagal, ketika dia sudah melamar kerja tidak diterima-terima ataupun gagal, ketika dia sedang menjalani rumah tangga tiba-tiba suami ingin minta cerai, istri ingin minta cerai, ingin minta pisah. Ada banyak di antara mereka yang ujung-ujungnya mempersalahkan Tuhan. Oh, ini semua gara-gara Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Tuhan gak becus jaga saya. Tuhan gak becus dengar doa saya. Bukan, saudara. Jangan-jangan kegagalan yang kita alami, jangan-jangan kegagalan yang kita rasakan, itu karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu karena bisa jadi kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ada banyak pelayanan-pelayanan pada akhirnya gagal. Karena dia merasa dia bisa. Karena dia merasa dia terkenal. Tapi coba mari kita libatkan Yesus. Kita libatkan Roh Kudus. Kita libatkan Bapa di sorga. Kita jalan sesuai firman Tuhan. Maka lihatlah saudaraku, penyertaan, pembelaan, anugerah dan berkat serta perkenanan Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada banyak rumah tangga gagal, itu karena memang rumah tangganya
tidak melibatkan Tuhan, tidak melibatkan Yesus di dalamnya. Ketika KDRT terjadi, ketika perselingkuhan terjadi, ketika kekerasan terjadi, ketika pengkhianatan mulai terjadi dalam keluarga dan rumah tangga, kita baru nyalahin Tuhan. Padahal kalau kita boleh ambil kaca besar, kita berdiri, kita mengaca, Bapak Ibu Saudara, kita bercermin, kita pernah nggak dalam rumah tangga bangun pagi, ajak istri atau suami, yuk ma, ayo pa, kita doa sama-sama, ayo ade, ayo kakak, ayo cici, kita doa sama-sama. Kita hampir nggak pernah melibatkan Tuhan dalam keluarga kita. Kapan kita mulai libatkan Tuhan? Ketika istri kita sudah mulai selingkuh, ketika suami kita sudah mulai nggak jujur, ketika suami kita udah mulai kasar, ketika anak-anak kita udah jatuh dalam narkoba, ketika anak-anak kita sudah jatuh dalam keterikatan seks bebas, judi online, dan lain sebagainya. Di situ baru kita doa, Tuhan tolong dan sebagainya. Memang tidak ada yang terlambat, tetapi mahal harganya untuk kita bayar. Oleh karenanya saya sebagai rekan, sebagai family, sebagai keluarga di dalam Kristus, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang selalu selama ini saya bersyukur, berterima kasih setia mengikuti ibadah-ibadah ini, saya ingin menghimbau, mari yuk kita libatkan Yesus dalam rumah tangga kita, supaya ketika nanti ada masalah, ada tantangan, ada tekanan, ada pergumulan, ada persoalan, kita tetap kuat di dalam perlindungan anugerah Yesus. Yesus tetap membela kita, Yesus tetap memberikan jalan keluar bagi kita, Yesus tetap menolong persoalan kita, dan Yesus tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Amin. Saya tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Pak, saya keguguran, Pak. Semua ini karena salah Tuhan. Jangan-jangan semasa kau hamil, engkau nggak pernah doain anakmu. Pak, saya keguguran, Pak. Anak saya berkali-kali jatuh keguguran, Pak. Ini semua karena Tuhan nggak becus jaga. Bukan salah Tuhan. Jangan-jangan kita nggak berdoa buat anak kita dalam kandungan kita, sehingga kandungan kita lemah, sehingga anak dalam kandungan kita nggak terlalu kuat. Kenapa anak-anak kita bisa sakit? Anak-anak kita punya masalah, orang tua kita jahat, karena jangan-jangan kita nggak berdoa. Sehingga pada akhirnya kita hanya mempersalahkan Tuhan. Oleh karenanya, ketika kegagalan menghampiri kehidupan kita, kita jangan salahin Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita introspeksi diri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apakah ini disebabkan karena serangan setan? Apakah ini disebabkan oleh karena kesalahan dan keputusan saya? Ataukah ini karena memang Tuhan izinkan ini terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan? Sehingga pada akhirnya saudara dan saya dibawa oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang dewasa di dalam iman, pengenalan akan Kristus Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saudara boleh catat kembali, ketika kita sedang mengalami kegagalan, respon apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, kita tetap tenang dan jangan malu. Yang kedua, jangan pernah kita persalahkan Tuhan. Yang ketiga, tetap berjuang dan berusaha. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap berjuang, dan saya juga harus tetap berusaha. Amin. Gagal itu biasa, saudara. Semua orang di muka bumi ini pernah mengalami yang namanya kegagalan. Baik dia pengusaha yang kaya raya, baik dia pengusaha warung eceran di pinggir jalan, pasti pernah gagal. Baik mereka pemuka-pemuka agama, baik mereka kaum politisi, baik mereka pejabat tinggi negara, pasti dalam perjalanan hidupnya mengalami yang namanya kegagalan demi kegagalan. Ketika kegagalan terjadi, saudara dan saya harus tetap berjuang, harus tetap berusaha. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, saya harus tetap berjuang. Amin. Saya harus tetap berusaha. Tetapi kita berjuang dan berusaha bukan lagi mengandalkan kekuatan diri ini, bukan lagi mengandalkan pangkat ini, bukan lagi mengandalkan kepintaran ini, bukan lagi mengandalkan seluruh kebisaan ini, tetapi kita mengandalkan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya harus berjuang, saya harus berusaha.
namun saya mengandalkan Yesus dalam perjuangan dan usaha saya. Amin. Simon Petrus itu gagal, saudara. Dia tebar jala ke depan, ke kanan, ke belakang sehari-harian, semalam-malaman, nggak dapat apa-apa. Tapi Simon Petrus tidak menyerah, tidak putus asa, tidak frustasi, tidak depresi, tidak stres, melainkan dia mau tetap berjuang dan berusaha. Karena ada kata-kata dalam firman Tuhan tersebut, Lukas pasal 5, dia berkata begini, Guru, setelah sepanjang malam kami menebar jala, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Namun karena Engkau yang menyuruhnya, Guru, aku mau. Apa yang dia dapat, saudara? Waktu dia tidak malas, waktu dia tidak depresi, waktu dia tidak mempersalahkan Tuhan, waktu dia tidak mempersalahkan keadaan, waktu dia tidak mempersalahkan siapapun, dia berangkat kembali, menolakkan perahunya jauh lebih dalam, dan dia mulai tebarkan lagi perahu yang sama, danau yang sama, jala yang sama, namun hasil yang berbeda. Sama-sama katakan amin. Usaha dia yang pertama tidak berhasil alias gagal. Namun usaha yang kedua, dia tetap berjuang, dia tetap berusaha. Namun perjuangan dan usahanya itu sangat berbeda. Perjuangan usaha yang di sini sebelah kanan saya, dia berjuang dan berusaha bersama dengan Yesus. Tetapi yang di sebelah kiri, dia berjuang dan berusaha karena dia merasa pintar akan namanya dunia perikanan. Dia merasa pintar dengan merasa dunia keanginan. Dia tahu arah mata angin, dia tahu arah ombak dan sebagainya, sehingga dia gagal. Tetapi saudara, malam hari ini ketika kita merasa gagal, percayalah, Tuhan akan memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Sama-sama katakan dengan saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Ayo kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi saya untuk berhasil, untuk berkelimpahan, untuk berkemenangan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara masih diberi kesempatan oleh Tuhan dalam segala aspek. Saudara diberi kesempatan oleh Tuhan. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita? Atau kata lainnya, mengapa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya? Makanya saya diberi tema oleh Tuhan, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan saya. Amin. Amin, saudara. Dengan iman sama-sama katakan dengan saya. Sekalipun saya pernah gagal, semuanya sama-sama ikuti dengan saya. Sekalipun saya pernah gagal, namun itu bukan akhir dari segalanya. Amin. Pertanyaan besarnya, mengapa kegagalan bukan akhir dari segalanya? Yang pertama, saudara boleh catat. Karena yang pertama, kita masih memiliki Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh gagal, saya boleh gagal, tapi kita masih punya Tuhan Yesus. Apa artinya kita masih punya Tuhan Yesus? Berarti masih ada anugerahnya. Apa artinya masih ada anugerahnya? Artinya kita akan diberi kesempatan-kesempatan yang lain. Mungkin waktu kita melamar pekerjaan di perusahaan A, kita udah lamar 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak berhasil. Selama kita punya Yesus, kita akan dibawa Tuhan ke perusahaan yang B, ke perusahaan yang C, ke perusahaan yang D. Oleh karenanya, saudara, selama kita memiliki Yesus, kita bukan hanya memiliki sorga, kita bukan hanya memiliki hidup, tetapi kita juga akan memiliki kesempatan-kesempatan setiap hari dalam kehidupan kita. Pak, saya udah berobat kemana-mana, Pak. Saya udah berobat ke paranormal, saya udah pergi ke pendeta, saya sudah ikutin KKR kesembuhan, saya udah ikutin ibadah-ibadah kesembuhan, tapi saya masih menghidap penyakit tumor, penyakit kista, penyakit miom, saya nggak bisa jalan, mata saya buta, saya stroke, dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama saudara dan saya masih punya Yesus, cepat atau cepat, sakit saudara akan disembuhkan. Cepat atau cepat, bisnis saudara akan diberkati. Cepat atau cepat, pelayanan saudara akan diangkat Tuhan. Cepat atau cepat, hidup saudara akan melihat pertolongan Tuhan.
Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kenapa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya? Sebab saya punya Yesus. Saudara punya Yesus. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Memang kegagalan itu menyakitkan hati. Tetapi kita masih punya pengharapan. Kita masih punya kepastian. Pengharapan dan kepastian kita yang pasti di dalam Yesus. Memang waktu rumah tangga kita gagal, wah rasanya seperti dunia ini kiamat. Memang waktu seseorang yang sedang hamil tiba-tiba anaknya keguguran, memang seperti dunia ini sudah berakhir. Tetapi kita punya pengharapan. Artinya kita akan diberikan kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita masih punya Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mungkin dalam hidup ini kita salah dalam mengambil keputusan. Dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam usaha. Mungkin kita salah dalam mengambil keputusan. Seharusnya saya nggak ambil keputusan ini. Jangan frustasi, jangan kecewa, jangan depresi, dan jangan stres. Karena saudara dan saya masih memiliki Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Tapi pastor, saya ditinggalin sama pacar saya udah mau nikah loh pastor. Saya udah DP gedungnya, saya udah bayar resepsi gedungnya 200 juta. Saya udah DP 200 juta. Aduh susah, gimana dong? Masih ada Yesus. Yesus yang sama yang memberkatimu. Yesus yang sama yang akan memberikan pasangan yang terbaik bagi kehidupanmu. Amin, saudara. Wah, itu mah omongan pendeta aja. Enggak, saudara. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Masa remaja saya hancur. Masa pemuda saya hancur. Saudara bisa lihat di YouTube channel ini dalam konten history, cerita tentang Tuhan dan cerita tentang saya. Saya boleh gagal, saudara boleh gagal, bisnis saudara boleh gagal, rumah tangga saudara boleh gagal, dan lain sebagainya. Karena satu dan lain hal yang kita nggak bisa prediksi. Tapi satu hal yang pasti, rencana Yesus dalam kehidupan kita tidak akan gagal. Amin. Anugerah Yesus dalam kehidupan kita, pertolongan Yesus dalam kehidupan kita, pembelaan Yesus dalam kehidupan kita, rencana Yesus dalam kehidupan kita, anak, istri, dan cucu-cucu kita tidak akan gagal. Nggak akan gagal. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Yesus yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Pak, saya udah ikut program hamil, Pak. Saya ikut bayi tabung, saya begini, tapi nggak ada hasilnya. Saudara, ketika kita berserah sama Tuhan, kita masih punya Yesus. Amin. Amin. Mungkin hidup kita dikutukin banyak orang. Wah, dia mah udah cerai rumah tangganya. Dia mah udah rumah tangganya udah bohwat, udah nggak bisa diapa-apain. Dia mah anak malang, dia mah anak sial, dia kan pelacur, dia kan bekas bandar narkoba, dia kan bekas residipis gitu loh. Dia kan bekas orang malam, dia kan bekas wanita piaraan, dia kan sakit HIV/AIDS. Dia udah gagal hidupnya karena kebanyakan berzina, kena HIV/AIDS. Saya mau bilang sama saudara-saudara saya nih, kita bisa gagal tapi Yesus nggak bisa gagal. Amin. Dia akan pulihkan perusahaan kita, dia akan pulihkan utang piutang kita, dia akan pulihkan rumah tangga kita, semua kelemahan dan kesalahan kita Yesus akan pulihkan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Saudara nggak usah pusing ngurusin mulut orang lain. Saudara nggak usah dengerin mulut orang lain. Wah, itu kan dulu Pastor Verona kan anak malam, nakal, bandel, dan lain sebagainya. Iya, tapi dulu. Sekarang Tuhan udah buat aku berbeda. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ayo saudara, semangat. Saya mengasihi saudara, saya mencintai saudara. Saya mau saudara semuanya kuat menjalani hidup yang sulit ini. Pak, gara-gara pandemik, Pak, warung saya tutup, Pak. Gara-gara pandemik, Pak,
Usaha saya bangkrut, oke. Tapi kita masih punya Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya kita masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. Kita mulai lagi sama Yesus. Saudara, fanpage Facebook saya itu nggak bisa dipakai buat siaran langsung. Ada 10.000 jemaat tidak bisa dengar khotbah saya lagi. Sekarang ini baru 1.799. Biasanya setiap hari Minggu itu ada 5.000 sampai 6.000. Hari Senin itu ada 5.000 sampai 6.000 orang yang menonton. Hari Rabu itu bisa sampai 11.000. Hari Jumat bisa sampai 7.000 sampai 9.000 dan 10.000 orang. Terus tiba-tiba Facebooknya nggak bisa dipakai, saudara. Nggak bisa siaran langsung. Oh, nggak apa-apa. Saya percaya, saya masih punya Yesus. Dimanapun saya siaran langsung, selama Yesus menyertai saya, akan ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Mau 1.000 kek, mau 200 kek, mau 5 orang kek. Praise the Lord, saya mau layani saudara. Kalau ditanya sedih nggak Pak, kehilangan jemaat 1.000-an orang? Sedih, tapi saya percaya jemaat punya Tuhan, pelayanan punya Tuhan. Tugas saya adalah setia dan terus berjuang seperti tadi, berusaha, tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mempersalahkan siapapun. Saya hanya bisa melakukan informasi kepada jemaat-jemaat. Kita live-nya pindah ya, dari Facebook ke YouTube ya. Saya mohon maaf, ada jemaat-jemaat yang bilang, Pak, di Facebook aja Pak, saya nggak bisa di YouTube. Iya, permasalahannya Facebooknya nggak bisa saya pakai, nggak bisa saya gunakan untuk live. Jadi mohon mengerti Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Daripada kita nggak ketemu sama sekali, lebih baik kita pindah live-nya di channel YouTube ini. Amin. Sehingga kita diberkati dan Tuhan buat acara-acara lain. Aku terima mujizat. Ya, aku terima mujizat setiap hari Senin jam 8 di Instagram, ada 1.000 orang yang nonton, mengikuti ibadah kesembuhan. Aku terima mujizat. Jadi ketika Facebook saya sudah tidak bisa dipakai, Facebook saya nggak bisa siaran langsung dan kehilangan ribuan jemaat, ada hampir sekitar 9.000 jemaat sudah tidak ketemu saya lagi, tidak dengar khotbah saya lagi, tidak bisa mengikuti doa kesembuhan lagi. Apa saya kecewa? Enggak. Saya tahu ada rencana Tuhan yang hebat. Kita sama-sama bersama-sama ya, sehingga pada akhirnya saudara terus terlayani. Dan selanjutnya, ketika kita gagal, bukanlah berarti itu akhir dari segalanya. Karena yang pertama, kita punya Tuhan Yesus. Yang kedua, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Karena setiap orang juga pernah mengalami kegagalan. Sama-sama katakan dengan saya, setiap orang juga pernah mengalami kegagalan. Amin. Tetangga kita pernah mengalami kegagalan, teman kerja kita pernah mengalami kegagalan, pendeta kita pernah mengalami kegagalan, gembala kita pernah mengalami kegagalan, anak kita pernah mengalami kegagalan, orang di luar sana pernah mengalami kegagalan, yang di Amerika, yang di Malaysia, yang di Timur pernah mengalami kegagalan. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, mereka juga pernah mengalami yang kegagalan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya? Yang ketiga, karena kegagalan adalah anak tangga untuk membawa kita kepada keberhasilan. Sama-sama katakan dengan saya, kegagalan saya adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Amin. Kegagalan kita adalah anak tangga untuk membawa kita kepada keberhasilan demi keberhasilan yang luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan protes ketika kita sedang mengalami kegagalan. Jangan gampang mundur ketika kita sedang mengalami kegagalan. Jangan gampang mempersalahkan Tuhan ketika sedang mengalami kegagalan. Jangan pernah menyalahkan orang lain di sekitar kita. Nyalain suami, nyalain istri, nyalain anak-anak. No. Stop, diam, tenang, bersyukur, dan tanya Tuhan, apakah yang harus saya lakukan Tuhan? Karena ketika saya melewati ini, saya yakin rencana Tuhan yang indah menyertai kehidupan saya. Saya pernah gagal, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Karena saya punya Yesus yang tidak pernah gagal. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan.